teman-teman, perkenalkan nama saya Toti Tamara Sitohang dari Prodi Teknik Informatika Universitas Pamulang. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul Keamanan Komunikasi Data, di mana keamanan komunikasi data tersebut memiliki konsep-konsep keamanan komunikasi data. A. Pengertian komunikasi data. B. Komponen komunikasi data. C. Ancaman keamanan data. D. Aspek-aspek keamanan komunikasi data. Dan kriptografi. Pengertian keamanan komunikasi data. Komunikasi data ialah bagian tidak terpisahkan dari sistem telekomunikasi yang secara khusus berkenan dengan transmisi data. Pengertian transmisi data di sini adalah pemindahan berita atau informasi dari pengirim ke penerima. Dengan kata lain, sebuah proses komunikasi data dapat mengirimkan informasi di antara dua titik menggunakan kode biner yang melewati saluran atau media transmisi data dan berbagai peralatan switching lain. Proses pengiriman tersebut bisa antara komputer ke internal, antara komputer dengan peralatan lain. Saat ini, proses komunikasi data menjadi hal yang cukup vital, apalagi mengingat kebutuhan informasi dan komunikasi manusia semakin meningkat pesat. Kecepatan proses komunikasi juga semakin dituntut untuk terus meningkatkan atau semakin cepat. Komponen komunikasi data. Komponen komunikasi data utama yang diperlukan dalam proses komunikasi data adalah 1. Pengirim atau sender. Pengirim merupakan perintah yang mengirimkan sebuah data. 2. Penerima, receiver. Penerima merupakan piranti yang akan menerima data. Dan yang ketiga, data atau message. Data merupakan informasi atau berita yang dipindahkan atau ditransmisikan. Dan yang keempat, media transmisi data. Media transmisi data merupakan saluran yang digunakan untuk memindahkan atau mentransmisikan data dari pengirim ke penerima. Dan yang kelima, protokol. Protokol merupakan aturan-aturan atau rules yang berfungsi mengendalikan proses komunikasi data. Ancaman keamanan data. Ancaman keamanan data adalah suatu upaya yang dilakukan orang asing untuk mendapatkan sebuah informasi yang terdapat di komputer maupun internet dengan cara apapun, dan berusaha mengakses sebuah perangkat internet dengan menggunakan data kita yang ada di dalam komputer ataupun yang lainnya. Ada beberapa hal yang dapat mengancam sebuah keamanan data, diantaranya adalah 1. Modification merupakan sebuah ancaman nyata terhadap keamanan data, yaitu orang yang tidak berhak untuk mengakses namun orang itu mampu untuk masuk ke akses dan dapat merubah sebuah informasi yang ada di dalamnya. Contohnya adalah merubah password atau sandi, data keuangan, kartu kredit, dan lain-lain. Yang kedua, fabrication merupakan ancaman terhadap sebuah keamanan data, yaitu orang yang tidak berhak mengakses sebuah data kita, namun seseorang mampu mengakses dan merubah semua menu atau
memalsukan suatu proyek ke dalam sistem, contoh email. A. Karakter. Karakter adalah seseorang yang dengan sengaja masuk ke dalam sistem perangkat orang lain yang dengan sengaja merubah tampilan pada suatu perangkat dan merubah password untuk kepentingan dirinya sendiri, membobol semua akses yang telah diretasnya. B. Hacker. Hacker adalah orang-orang yang mampu menyusup ke dalam sebuah perangkat dan mampu merubah sistem yang ada pada sebuah perangkat dan dilakukan dengan sangat cepat, namun dilakukan dengan tujuan mencari sebuah kelemahan pada sebuah perangkat, dapat dikategorikan sebagai programmer yang pandai dan senang mengubah sesuatu bila kelemahan pada suatu program atau sistem sudah diketahui. Si hacker ini akan mengubah si pemilik dan memberitahu bahwa masih ada kelemahan di dalam sebuah perangkatnya. Kadang hacker dapat dibedakan menjadi dua golongan putih yaitu white hat dan golongan hitam yaitu black hat. Jenis-jenis serangan yang sering dilancarkan kepada pengguna komputer di internet adalah 1. Session hijacking. Session TCP yang sedang berlangsung dan dengan sengaja diambil alih melalui jaringan internet dan dengan cepat dirusak atau diubah. 2. Password guessing. Karena adanya celah, maka terbentuklah suatu usaha dan upaya untuk menembak password, sehingga pada akhirnya hacker ini bisa menggunakan password tersebut dan bisa saja password dirubah dan diambil data yang penting yang ada di dalamnya. Yang ketiga, brute force. Adanya upaya dan suatu usaha untuk memecahkan kode password melalui software yang menggunakan berbagai teknik komunikasi sehingga keamanan bisa dibobol ketika sudah tertebak. Yang keempat, software exploitation. Suatu usaha penyerangan yang memanfaatkan kelemahan atau potongan kode yang bertujuan mendapatkan sebuah celah yang dapat diserang big dari suatu software. Biasanya setelah kebobolan, barulah pembuat software menyediakan hotfix atau service pack untuk mengatasi bug tersebut. Yang kelima, wire dialing, sebuah serangan yang menyerang sistem telepon melalui pelacakan nomor telepon yang bisa koneksi ke suatu modem sehingga memungkinkan penyerang untuk masuk ke dalam jaringan dan mengirimkan malware untuk dapat mengakses, mencuri, dan menghancurkan sebuah data. Yang keenam, SYN flood. Serangan yang secara langsung dan mengarah ke receiver secara terus-menerus yang memanfaatkan proses
handshaking dalam komunikasi melalui protokol TCP atau IP, sehingga ada kemungkinan dua mesin yang berkomunikasi akan putus hubungan. Yang ketujuh, smurfing, suatu serangan bertubi-tubi yang dapat menyebabkan suatu mesin mengalami masalah. Menerima banyak sekali echo dengan cara mengirimkan permintaan echo pada alamat broadcast dari jaringan dan akan terus-menerus menerima pesan sehingga akan melibatkan pengiriman dan terjadi kerusakan. Yang kedelapan, ping of death, suatu usaha serangan pada sebuah komputer yang melibatkan pengiriman ping yang salah untuk mematikan suatu host komputer dengan cara mengirim paket besar melalui ping. Misalnya dari command line dari Windows ketik ping 192.168.168.x. Dan yang kesembilan, poisoning, sebuah serangan karena adanya celah untuk hacker, dan dengan cepat hacker melakukan serangan melalui sistem jaringan, dan di bawah ini merumpamaan potensi ancaman. Pada contoh gambar berikut. Aspek-aspek keamanan komunikasi data. Keamanan data di era digitalisasi sangat penting agar kita bisa terhindar dari pencurian data. Oleh sebab itu, kita harus sering memang update fitur-fitur yang ada di dalam komputer maupun smartphone. Karena akan sangat berbahaya bila data-data di dalam komputer maupun smartphone bila tidak dilindungi. Berikut ini beberapa cara untuk melindungi data-data dan informasi yang ada di internet. Yang pertama, tidak usah mencantumkan identitas di profil media sosial atau jangan mencantumkan informasi pribadi seperti alamat rumah, nomor telepon, dan pekerjaan. Sebaiknya segera dihapus dari kolom profil di media. Informasi itu sudah cukup bagi peretas untuk menyerang Anda. Selain itu, segera hapus pertemanan tidak benar-benar Anda kenal dari daftar pertemanan. Lalu, perbarui informasi di bagian profil untuk tidak lagi memasang informasi yang terlalu pribadi. Yang kedua, pastikan gunakan keamanan yang berlapis bila memang di dalam komputer banyak komunikasi yang berharga. Gunakan beragam password untuk memastikan sebuah password teruji kekuatannya. Pastikan tak menggunakan password yang sama untuk berbagai akun. Sebaiknya tidak gunakan data pribadi sebagai password karena itu akan memudahkan untuk dicuri. Usahakan gunakan kombinasi yang susah untuk dicuri. Yang ketiga, ketika BIMing sosial media selalu update keamanan yang ada. Selalu cek berkali-kali langkah-langkah keamanan sosial media. Selalu pantau
pengaturan keamanan di media sosial. Salah satu langkah untuk memperkuat keamanan di media sosial adalah selalu mempertahankan kembali pengaturan yang ada. Apabila memang diperlukan perubahan atau pembaruan aplikasi, lebih baik kita segera memperbarui aplikasi tersebut, apapun aplikasi tersebut. Yang keempat, selalu perhatikan email ketika mengirim sebuah dokumen. Apakah itu benar alamat yang dituju? Hati-hati dengan email yang tak dikenal. Tahu kita tidak pernah melakukan komunikasi dengan email yang tidak dikenal. Amati terlebih dahulu email yang masuk. Cermati apakah email itu benar-benar yang kita tuju atau bukan. Karena banyak sekali email yang seolah-olah ditunjukkan kepada kita, ternyata itu hanya sebuah trik untuk mengelabui kita. Oleh karena itu, pastikan email yang masuk sebelum kita membukanya dan membalas email tersebut. Yang kelima, pastikan keamanan saat menggunakan WiFi di area publik. Selalu cermati jaringan yang digunakan. Bisa berjalan dua arah. Pertama, ketika menggunakan WiFi, terhubung dengan koneksinya. Ketika terhubung dengan WiFi publik, tak ada salahnya untuk memastikan keamanan jaringan tersebut dan tidak mengakses informasi pribadi yang dirasa penting. Yang keenam, gunakan perangkat keamanan yang baik. Selalu perbarui perangkat keamanan agar tidak mudah diretas. Pastikan software yang dipakai sudah terjamin keamanannya. Karena ancaman pada akun akan terjadi bila tidak dipasang sebuah perangkat keamanan. Dengan adanya perangkat keamanan yang baik membuat kita semakin tenang karena sudah ada perangkat keamanan di dalamnya. Yang ketujuh, jangan menggunakan alamat email yang sama pada sebuah akun sosial media, karena kalau kita mencampur adukkan hanya dengan satu email, bahaya peretasan pada email yang kita pakai semakin besar. Maka dari itu gunakan beberapa email untuk mencegah dari peretasan. Misal email 1 kita gunakan untuk sosial media dan email 2 kita gunakan untuk mengirim berkas, data atau berkirim pesan yang lain. Yang kedelapan, kunjungi alamat yang aman dan jangan sembarangan mengisi data pribadi di sebuah situs. Selalu cek keamanan situs. Selalu periksa jaringan ketika masuk ke sebuah situs yang belum pernah kita kunjungi. Yang kesembilan, manfaat dari notifikasi bagi keamanan akun, yaitu memastikan bahwa yang telah menggunakan atau yang telah membuka akun itu adalah kita sebagai pemilik akun dan dapat mendeteksi adanya aktivasi yang mencurigakan bila bukan kita yang membukanya dan yang menggunakannya karena adanya login email dari perangkat yang berbeda, maka akan diberikan notifikasinya bahwa ada perangkat lain yang telah masuk. Yang ke-10, lakukan beberapa hal penting pada komputer. Yang ke-11, setting personal
freeware. Yang 12, selalu update perangkat keamanan. Yang ke-13, berikan password pada komputer. Yang ke-14, selalu gunakan keamanan ganda. 15, install antivirus. 16, lakukan backup data secara berkala. 17, gunakan enkripsi pada penamaan file ataupun folder pada media penyimpanan kita. Yang ke-18, mengamankan email. Yang ke-19, mengamankan email merupakan faktor yang penting karena setiap orang di akun Google pasti mempunyai email, dan email bisa menjadi celah yang sering digunakan para peretas untuk mengambil alih sebuah akun dan berusaha mengalih informasi atau hanya sekedar merusak sebuah perangkat yang ada di sebuah komputer. Dan keamanan email bisa ditambahkan dengan melakukan security question. Ini akan membuat akun email menjadi lebih aman. Karena yang bisa menjawab pertanyaan dari security question hanyalah si pemilik akun saja, karena ini merupakan keamanan yang lumayan baik. Selanjutnya adalah verifikasi email. Tahapan ini berguna untuk melakukan verifikasi terhadap orang yang mencoba login pada akun milik kita, sehingga kita dapat mengetahui kapan akun media sosial kita diakses. Dan yang terakhir adalah verifikasi email cadangan ataupun verifikasi nomor telepon. Ini juga berguna ketika kita lupa password, karena kita bisa menggunakan nomor telepon yang sudah kita daftarkan di akun milik kita. Dan inilah gambaran dari keamanan data, proteksi keamanan pada sebuah akun kita yang terdapat pada gambar tersebut. Ya, bisa dilihat. Dan mari kita lanjut lagi ke kriptografi. Kriptografi ialah penulisan dengan kata tersembunyi, sebuah pesan yang dirasa perlu dijaga kerahasiaannya, di mana kripto atau hidden atau secret berasal dari bahasa Yunani dengan memadukan kata dari bahasa Yunani yaitu kriptos dan graphein. Kriptos berarti tersembunyi atau rahasia, di mana pesan yang digunakan sengaja dijaga kerahasiaannya, sedangkan graphein memiliki arti menulis. Makna dari kriptografi secara harfiah ialah menulis secara tersembunyi agar pesan yang ditulis tetap terjaga kerahasiaannya. Inilah gambaran ilustrasi kriptografi. Pada gambar tersebut, gambaran proses utama kriptografi. Baik, kita lanjut. Yang A, kriptografi klasik. Kriptografi klasik merupakan kriptografi yang sejak dulu digunakan sebelum adanya komputer, namun tidak secanggih yang sekarang. Dan kriptografi ini semua sama sekali tidak menggunakan
perangkat mesin. Alat yang digunakan masih memakai batu, kertas, panah, serta alat yang digunakan terbilang masih sangat sederhana dalam pembuatannya maupun analisisnya. Sama sekali tidak melibatkan komputer atau perangkat mesin. Ciri dari kriptografi klasik masih menggunakan alat seperti batu, pena, kertas yang sama sekali belum mengenal komputer. Ciri khas dari kriptografi klasik ialah lebih berbasis pada karakter, baik karakter tulisan maupun karakter pesan yang disampaikan. Ciri lain berupa penggunaan alat-alat yang masih terbilang sederhana karena pada waktu kemunculannya belum mengenal komputer dan belum ada alat yang modern. Itulah ciri kriptografi klasik. Sekitar 400 sebelum Masehi kriptografi sudah ada di Yunani. Dan yang B, kriptografi klasik. Kriptografi klasik merupakan kriptografi yang sejak dulu digunakan sebelum adanya komputer, namun tidak secanggih yang sekarang. Maaf, saya ulang. Yang B, kriptografi modern. Kriptografi modern merupakan kriptografi yang sudah mulai mengenal perangkat modern dan kriptografi yang menggunakan algoritma dibuat dengan sedemikian kompleks sehingga sangat sulit untuk mengetahui sebuah kuncinya. Dan pada umumnya kriptografi modern beroperasi menggunakan mode bit sehingga sangat sulit untuk dipecahkan. Teknik enkripsi dan deskripsinya menggunakan semua data dan informasi menggunakan informasi dalam bentuk rangkaian bit yang sederhana, menggunakan gagasan dasar data dan informasi menggunakan informasi yang sama seperti kriptografi klasik atau pemutasi dan transposisi. Dalam sebuah operasi mode bit, rangkaian yang menyatakan plain text yang memproses semua data dan informasi, berarti semua data dan informasi atau baik kunci, plain text maupun cipher text dinyatakan dalam rangkaian atau string bit biner 0 dan 1. Public key dan private key merupakan pasangan kunci yang bertugas dalam proses enskripsi dan deskripsi publik dan privat. Tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Keduanya selalu berpasangan jika data dienkrip dengan menggunakan private key, maka akan mendekripnya dengan menggunakan public key karena diantaranya keduanya tidak bisa dipisahkan. Private key yang berarti rahasia, jadi semua pesan atau data yang dikirim ataupun diterima bersifat rahasia, hanya pemegang kunci yang bisa membuka pesan ataupun ketika akan mengirim pesan. Dan jadi kalau tidak ada kunci
maka pesan tidak akan bisa dibuka. Hal tersebut mengapa private key tidak bisa diberikan kepada sembarang orang. Kedua key tersebut melakukan sebuah proses deskripsi dan enkripsi. Dalam sebuah enkripsi simetris atau bisa disebut dengan private key atau private key encryption. Dalam sistem simetris, proses enkripsi dan deskripsi dilakukan dengan key yang sama. Sedangkan asimetris menggunakan sepasang key seperti public key dan private key untuk keamanan yang lebih baik, di mana kunci enkripsi yang digunakan tidak sama dengan yang digunakan pada enkripsi. Hanya saja kerahasiaannya perlu dijaga setiap entitas yang berkomunikasi dapat digunakan untuk mengamankan pengiriman kunci simetris menjadi kunci yang lebih baik karena jumlah kunci yang lebih sedikit. Adapun kekurangan dari kriptografi asimetris yaitu 1. Ukuran ciphertext lebih besar daripada plain text. Yang kedua, memiliki ukuran kunci yang relatif lebih besar daripada ukuran kunci simetris. Yang ketiga, enkripsi dan deskripsi data lebih lama daripada sistem simetris. Kelebihan dari kriptografi asimetris sebagai berikut. Kunci private key yang terlalu dijaga, kerahasiaannya lebih setiap elemen entitas yang dilaluinya dan tidak adanya sebuah kebutuhan untuk mengirim kunci private key. Yang kedua, masalah pada distribusi keamanan lebih baik. Yang ketiga, dapat digunakan untuk mengamankan sebuah pengirim kunci yang simetris. Dan yang keempat, sebuah perangkat kunci yang tidak perlu dirubah bahkan dalam bentuk private key maupun public key. Baik, sekian hasil dari presentasi saya. Saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Sekian dan terima kasih.